Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miliana, kelas 3 PIB. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menyelesaikan tugas UAS, yaitu mata kuliah Filsafat Pendidikan dosen pengampu Pak Aminuddin, SPDI, MPDI. Baiklah, pertama saya akan menjawab pertanyaan yang berkenaan dengan apa masalah pendidik atau guru saat ini, kemudian apa solusinya, ada apa dengan peserta didik saat ini, apa solusinya, ada apa dengan sarana dan prasarana pada saat ini, ada apa dengan kurikulum dan mengapa sering berubah, kemudian jelaskan masalah pendidikan kita mengapa rendah dan apa penyebabnya, jelaskan solusinya. Permasalahan yang terjadi pada guru saat ini diantaranya adalah karena rendahnya kualitas tenaga pendidik yang kurang kompeten dan terlatih dalam mendidik, sehingga kurang memahami apa bakat dan minat dari kurangnya memahami bakat dan minat dari peserta didik, kurangnya interaksi dalam pembelajaran, kemudian sarana dan prasarana dalam pembelajaran pun masih kurang mendukung. Solusinya adalah menempatkan seorang guru sesuai dengan pendidikan dan pengetahuan dan sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Seorang guru harus aktif dalam pembelajaran agar suasana belajar menyenangkan dan tidak membosankan. Mengadakan belajar kelompok, usaha memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan bakat dan memberikan dukungan. Permasalahan yang terjadi pada peserta didik saat ini diantaranya adalah sering terjadinya bullying di antara siswa, sering terjadi pelanggaran tanda tertib di sekolah, masih banyaknya rasa malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa lebih banyak aktif dengan HP-nya ketika menerima materi yang diberikan oleh guru. Kemudian kurangnya semangat dan pelanggaran tanda tertib di sekolah, masih banyaknya rasa malas dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Siswa lebih banyak aktif dengan HP-nya ketika menerima materi yang diberikan oleh guru. Kemudian kurangnya semangat dan solusinya adalah seorang guru harus menjalin komunikasi dengan tenaga didiknya, melakukan konseling terhadap siswa yang bermasalah, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, tidak membanding-bandingkan antara siswa yang satu dan siswa lain. Kemudian sebagai seorang guru harus mampu mendukung bakat dan potensi yang dimiliki oleh siswanya. Sarana dan prasarana pendidikan saat ini penting untuk menunjang proses pembelajaran. Permasalahan terjadi pada saat ini di antara peserta didik, yaitu seringnya terjadi bullying di antara siswa, kemudian sering terjadinya pelanggaran dalam tata tertib sekolah, masih banyaknya rasa malas dalam menerima tugas yang diberikan oleh guru. Siswa lebih banyak aktif dengan HP-nya ketika menerima materi dari guru. Kemudian kurangnya semangat dan motivasi siswa dalam pembelajaran. Dan bagaimanakah solusinya? Solusinya itu adalah seorang guru harus menjalin komunikasi dengan tenaga didiknya dengan melakukan konseling terhadap siswa yang bermasalah, memberikan motivasi, memberikan bimbingan, dan tidak membanding-bandingkan antara siswa yang satu dengan siswa yang lainnya. Sebagai seorang guru harus mampu mendukung bakat dan minat yang dimiliki oleh siswanya. Sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting untuk menunjang proses pembelajaran. Tapi saat ini, sarana dan prasarana pendidikan sangatlah penting untuk menunjang proses pembelajaran. Tapi saat ini banyak sekali gedung-gedung sekolah sudah tidak menunjang. Gedung-gedung banyak yang sudah rusak sehingga mengganggu aktivitas belajar. Kekurangan kebutuhan fasilitas pembelajaran masih banyak, seperti bangku yang rusak, atap yang bocor, dan sebagainya. Kurangnya pendanaan dalam fasilitas pembelajaran. Nah, solusinya adalah pemerintah harus sangat memperhatikan apa kebutuhan dalam sarana dan prasarana di sekolah, harus membuat anggaran pendanaan yang cukup. Sebagai pihak sekolah harus mampu menjaga sarana dan prasarana yang sudah ada agar mampu menganalisis kebutuhan di sekolah. Kurikulum sekarang ini sering kali berubah-ubah dan kadang-kadang masih sulit dipahami baik oleh pendidik maupun peserta didik. Kurikulum sering berubah-ubah karena
Kurikulum sering berubah-ubah karena perubahan pemerintah, juga karena ingin menyesuaikan sesuai dengan perkembangan zaman dalam proses pembelajaran agar tidak tertinggal dengan kemajuan di era digital seperti sekarang ini. Pendidikan di Indonesia rendah karena kurangnya seorang pendidik yang profesional dalam pembelajaran, kurangnya pengetahuan, keterampilan, bahkan kadang tidak sesuai dengan pendidikannya. Kurangnya minat siswa dalam suatu pembelajaran, bahkan masih banyak yang malas untuk mengeluarkan motivasi, ide-ide, dan bakat yang dimiliki. Biaya pendidikan yang mahal dan kurangnya dukungan dari orang tua. Solusinya adalah meningkatkan mutu pendidikan yang profesional, menciptakan siswa yang menyenangkan dan dalam pembelajaran agar memotivasi siswa dan menyediakan bantuan pendidikan untuk siswa berprestasi. Baiklah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, itu jelaskan landasan filosofisnya mengapa pendiri Indonesia merumuskan Pancasila sebagai filsafat negara. Kemudian jelaskan nilai-nilai luhur dalam Pancasila dan korelasinya dengan pendidikan nasional. Jelaskan bagaimana cara mengimplementasikan Pancasila dalam pendidikan dan apa dampak negatif jika pendidikan tidak dipengaruhi oleh Pancasila. Mengapa pendiri Indonesia merumuskan Pancasila sebagai filsafat negara? Itu karena Pancasila merupakan satu kesatuan. Sila-silanya menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia, menjadi dasar pemersatu bangsa dan negara. Nilai-nilai luhur dalam Pancasila yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dengan mengetahui nilai-nilai luhur Pancasila dapat dijadikan sebagai contoh teladan sebagai suatu kesatuan dalam proses belajar mengajar, hingga dapat menciptakan penerus bangsa, meningkatkan sikap toleransi pada siswa, memelihara ketertiban di sekolah, tidak membedakan teman antara teman yang satu dengan teman yang lainnya. Nah, adapun dampak negatif jika pendidikan tidak dipengaruhi oleh Pancasila, maka negara Indonesia akan kehilangan generasi yang berakhlak mulia, bermoral, bertanggung jawab, dan berkepribadian baik, sehingga akan menimbulkan konflik dan perpecahan. Sekarang saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan konsep learning society itu apa, jelaskan secara logis dan kritis mengapa masyarakat harus selalu belajar, jelaskan bagaimana strategi efektif untuk mempraktekkan dan membudayakan learning society yang di lingkungan, kemudian bagaimana konsep ideal pendidikan multikultural dan apa manfaatnya serta dampak negatifnya bila pendidikan multikultural ini tidak dipahami dan diimplementasikan di Indonesia. Konsep learning society yaitu suatu pembelajaran yang mendorong siswa agar aktif dalam pembelajaran dengan bantuan guru untuk melakukan percobaan untuk menemukan kebenaran dan dilakukan oleh siswa itu sendiri, memberdayakan peran keluarga juga agar aktif dalam pendidikan. Masyarakat harus selalu belajar agar dapat menambah pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidup supaya lebih baik. Belajar tidak hanya di sekolah, kan harus selalu belajar agar dapat menambah pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya supaya lebih baik. Belajar tidak hanya di sekolah, melalui pemikiran, berbicara, dan perbuatan kita juga dapat bisa belajar. Nah, adapun strategi mempraktekkan dan membudayakan learning society yaitu masyarakat dan keluarga ikut berperan aktif dalam pendidikan, menumbuhkan masyarakat yang mandiri, melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat seperti belajar membuat kerajinan. Kebetulan di tempat saya ada beberapa kerajinan seperti anyaman tikar, kerajinan dari batok kelapa. Nah, dengan adanya keterampilan yang ada di tempat saya akan mengajak orang yang mempunyai keterampilan tersebut untuk memberi pengetahuan kepada orang-orang di tempat saya, sehingga kerajinan yang dihasilkan bisa dijual dan dijadikan sebagai tambahan dalam pemasukan ekonomi rumah tangga. Adapun konsep pendidikan multikultural yaitu setiap peserta didik diberikan kesempatan yang sama tanpa memandang perbedaan baik suku, budaya, jenis kelamin, agama, dan lainnya. Semua berhak mendapatkan pendidikan yang sama sesuai dengan kemampuan. Adapun manfaatnya agar peserta didik mampu menjaga perdamaian dan agar tidak terjadi tindakan diskriminasi guru. Wajib memberikan perhatian, bimbingan, dan arah. Peserta didik termotivasi untuk menjadi lebih baik
di dalam bersosial. Peserta didik merasa bebas dalam mengekspresikan kreativitasnya tanpa khawatir mendapatkan ejekan dari teman-temannya. Kemudian melatih peserta didik untuk hidup damai dan mengajarkan peserta didik cara menghargai perbedaan dengan sesama. Adapun dampak negatif bila tidak dipahami dan tidak diimplementasikan, maka akan terjadi konflik di antara peserta didik, dapat menyebabkan ketidakharmonisan di antara siswa. Kemudian perbedaan budaya dan norma tidak dapat disatukan dan akan sering terjadi pertentangan. Demikianlah jawaban yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.